Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Emrehan Zulkarnain dari kelas MI 3A dengan NPM 24781015. Di sini saya akan membuat video eh, resum dan praktik dari materi yang ada di classroom. Eh, Jadi saya akan buat video resum terkait dengan IP, format IP, subnetting, dan lain sebagainya. Mulai dari yang pertama dulu, eh, di dalam materi tersebut membahas banyak hal terkait IP. Sebelumnya, saya akan menjabarkan apa itu IP terlebih dahulu agar kita tidak materinya udah kemana-mana, tapi kita nggak tahu IP itu apa. Jadi yang namanya IP address adalah nama. Ya, gitu doang. IP address adalah nama. Hal ini saya dapatkan dari video yang ada di dalam Classroom. Seperti itu penjelasannya bahwasanya IP address adalah nama, mungkin nama alamat atau lain sebagainya ya. Seperti misalkan saya mau ngirim paket, terus ada alamatnya, harus ada nama. Mungkin seperti itu mungkin. Kemudian ada format penulisan IP address. Jadi untuk format penulisan IP address itu ada 4 bagian. Nah, 4 bagian itu terdiri dari X, titik X, titik X, dan titik X. Dan setiap X itu tuh adalah angka antara 0 sampai dengan 255. Contoh 192.168.1.1. Nah, itu. Dan lagi penulisan yang benar itu ada slice. Di sini saya contohkan bahwa penulisan eh kalau formatnya itu gini. Dan X-nya ini sama dengan angka antara 0 sampai dengan 255 seperti ini. Kemudian contohnya sendiri ada 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Terus penulisan yang benar lagi adalah dia menggunakan slice seperti itu. Slice ini bukan sembarang slice ya. Slice itu namanya adalah prefix, prefix ya, prefix, PREFIX, atau bisa gimana ya? Biasanya dibuat buat nunjukin total IP yang bisa digunakan. Misalkan slice 24, jadi total IP yang bisa digunakan adalah berapa dikali nanti. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yang ada dalam Classroom, yakni mengenai subnetting. Sebelumnya dibahas dulu subnetting itu apa sih? Jadi yang namanya subnetting itu tuh adalah sebuah pembagian dari jaringan besar ke jaringan yang lainnya. Ibarat contoh eh, sebuah ruangan, ada jaringan dalam ruangan di mana ruangan A, ruangan B, dan ruangan C sama-sama memiliki 15 PC di dalamnya. Di situ akan gimana ya, akan dibagi jaringannya untuk 15 PC, untuk 15 PC lagi, dan untuk 15 PC lagi seperti itu. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yakni mengenai IP public dan IP private. Jadi seperti pada materi video yang ada di Classroom, bahwasanya ada yang namanya IP public, ada yang namanya IP private. Eh, kita cari tahu dulu apa sih IP public itu, apa sih IP private itu. Jadi
Singkatnya, IP public itu tuh adalah yang digunakan di internet umum gitu. Kayak contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sementara IP private itu adalah IP jaringan lokal yang dimana dia tuh dari komputer, habis itu ke switch, habis itu ke router, habis itu ke ISP, baru ke internet. Nah, ciri-cirinya tuh private itu tuh cuman bisa diakses dari jaringan, misalkan nih dari router A. Nah, yang bisa ngakses itu jaringan yang dari router A doang, dari router B nggak bisa ngakses gitu. Kemudian eh, lanjut ke materi selanjutnya, yang tadi IP public, kemudian ada IP private ya. Kemudian eh, ada di IP private ini yang namanya range IP private, di mana range itu tuh apa ya? Saya nggak bisa jelasinnya. Yang jelas ada namanya range IP private, kayak batasan kali ya. Di mana di sini ada 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 seperti itu. Jadi di sini ada tiga range. Kita tulis semua 172.166.0.0 172.31.25.255. Kemudian yang ketiga ada 92.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, ini adalah range atau batasan mungkin cara ngomongnya. Dimana ketika angkanya itu tidak sama dengan atau melebihi dari batas range-nya, maka itu bisa dikatakan bukan IP private lagi. Misalkan di sini ada 10.26.255.255.255. Maka IP ini bukan lagi IP private seperti itu. Karena dia sudah melebihi dari yang ini nih, 25. Cukup sekian. Kemudian ada lagi yang namanya subnetting. Jadi apa sih subnetting itu? Nah, kenapa kita harus subnetting? Jadi subnetting itu tuh buat menentukan traffic. Maaf asam lambung saya sedikit naik, jadi saya agak mual bawaannya. Subnetting itu digunakan untuk menentukan traffic yang paling efektif. Kenapa seperti itu? Karena jika traffic itu kelebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Makanya kita hitung supaya mendapatkan traffic yang paling efektif. Gimana sih cara menghitungnya? Jadi, cara untuk menghitung traffic itu ada gimana ya? Dia ada sini slash, misalkan ini tadi prefix 24. Prefix 24 itu sama dengan 256 IP yang bisa digunakan. Nah, kita hitung di sini kita menggunakan 2 akar pangkat 32 dikurang 24. 24 ini yang prefix tadi ya, slice 24 gitu. Nah, sama dengan 2 akar pangkat 8 sama dengan 256. Nah, dapat 2 ini saya lupa dari mana. Yang saya ingat dapat 32-nya. Kenapa 32? Karena 32 bit. Cukup. Seperti itu. Jadi, ketika
2 akar pangkat G2 dikurang 24 akan menghasilkan 2 akar pangkat 8, di mana 2 akar pangkat 8 ini adalah 256. Kemudian masuk ke materi selanjutnya ya ini subnet mask. Jadi subnet mask itu apa sih? Subnet mask itu tidak jauh beda, nggak jauh beda sama yang namanya traffic. Traffic tadi, ketika melakukan konfigurasi IP, ada yang pakai prefix, ada yang pakai subnet mask seperti itu. Misal mikrotik, mikrotik itu pakai prefix. Nah, kalau kata video, kemudian di Cisco dia menggunakan subnet mask seperti itu. Windows pakai subnet mask, Linux pakai prefix. Jadi mau pakai subnet mask, mau pakai prefix itu tergantung dari ya gimana? Tergantung dari vendornya mau pakai apa gitu. Kemudian ada yang namanya IP network, ada yang namanya IP broadcast. IP network, ada IP broadcast. Nah, jadi IP network ini adalah IP pertama. Misalkan nih, IP pertama, kemudian IP broadcast adalah IP yang terakhir. Nih, terakhir seperti itu. Kemudian cukup ya, kita langsung saja untuk tag video selanjutnya, yakni kita masuk ke praktek seperti itu. Terima kasih. Eh, langsung saja, ini videonya baru saya tonton dan juga siswanya kita praktek di sini. Laptop, kita gunain laptop. Kalau laptop sih PC ya. Yes. Ini langsung saja ya karena kemarin kayak gini. Kemudian kita hubungkan menggunakan yang namanya switch. Kita pakai yang 2960 apa ya? Iya kali. Nah, kita pakai switch 2960. Kemudian kita hubungkan antara PC dengan switch. Hmm, apa salah ya? Kayaknya sih ini. Nah, ini. Kita, kemudian kita konfigurasi. Konf- Type configuration. 10.
titik 10 titik 10 titik 1 ya. 25, 25, 255, 224. Apa? Udah, yang ini kita konflik root titik 1 titik 2 ikut lagi yang ini kita konflik dia terus yang ini desktop IP oke ini kemudian kita tambahkan coba kita dari sini ya dari sini jadi nggak mau kita cari tahu biar ada yang salah tadi oh ya kita belum dikonfigurasi coba kita tes ulang successful ya ini kita tambahkan di sini router kalau biasanya bahan kalau menggunakan yang paling pojok kanan kita sambungkan jadi kita konfigurasi nanti kita konfigurasi nah, di sini ya configuration 10 10 titik 10 titik 30 oke masuk ini baru cuma dulu
Hmm, kasih lagi. Ada yang salah. Dua, kan? 30, sama aja. Sama saya juga gitu. Kalau dia nggak mau. Oh, iya ya. Ini dicentang dulu, habis itu kalau itu boleh. Coba enggak. Nice. Habis itu ini 10, 10, 10, 2. Nice. Seperti ini. Ya, sudah kita masuk lagi di bagian subnet default. Gitu, ini kita ganti. Eh, ya, jadi ini menggunakan bulog 30. Ini ya, semuanya. Ini masih merah ya. Kalau saya ada yang salah kali. Wah, ini lihat di hijau. Hijau dan nggak tahu kenapa masih merah. Coba itu aja. Kita fokus dulu ke ini. Coba tadi ya. Coba. Benar. Juga sama. Coba, coba blaster. Jadi ini ke sini. In progress, violet. Kalau pertama violet itu jangan khawatir dulu karena masih ada yang kedua kali. Kita uji coba yang kedua kali apa violet dan nah ternyata failed juga ya. Yang ketiga siapa tahu sukses dan nggak terjadi apa-apa. Kenapa ya? Mungkin cukup sekian ya. Oh, ini di sini ya. Dan failed semua. Mungkin ada yang salah. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.